Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sapna Sabila, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan sharing ilmu mengenai artikel yang saya buat dengan judul Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap pada Pembelajaran STEM di Sekolah Dasar. Berikut penjelasannya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 menjadi landasan awal untuk kembali meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di masa depan. Tujuan dari penguatan pendidikan karakter dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Pasal 2 membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Kurikulum 2013 sebagai rujukan utama. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan pengintegrasian penguatan pendidikan karakter. Pendekatan pembelajaran STEM cocok digunakan untuk mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum 2013. STEM kependekan dari Scientific, Technology, Engineering, and Mathematics. STEM mengintegrasikan pembelajaran sains, teknologi, teknik, dan matematika. Pengintegrasian 4 disiplin ilmu tersebut dapat mengembangkan kreativitas siswa dan memunculkan karakter yang baik dalam memecahkan permasalahan di kehidupan sehari-hari. Penilaian sikap merupakan bagian dari penilaian pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Muller. Sikap secara umum berarti sebagai pengaruh atau penolakan, penilaian suka atau tidak suka, kepositifan, kenegatifan terhadap suatu objek psikologis. Penilaian sikap penting dilaksanakan karena sesuai dengan penekanan kurikulum 2013, yaitu siswa harus memiliki pendidikan karakter yang baik. Dengan adanya penilaian sikap, maka pendidik akan mengetahui sejauh mana karakter yang dimiliki peserta didik selama proses pembelajaran. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumentasi di salah satu sekolah Tasikmalaya, penerapan penilaian sikap yang biasa mereka gunakan cenderung lebih terfokus kepada peserta didik yang kurang dalam pembelajaran, tidak terfokus kepada semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Karena guru merasa hafal sifat dan sikap peserta didik. Penilaian dominan dilihat dari prestasi akademik saja. Hal ini terjadi karena dirasa tidak fokus harus menilai sikap siswa secara menyeluruh dalam satu pembelajaran. Sedangkan guru harus mengkondisikan pembelajaran agar pembelajaran baik. Selain itu, pembelajaran STEM belum diterapkan pun dengan penilaian sikap pembelajaran STEM. Mereka belum mengetahui penilaian sikap dari pembelajaran STEM. Maka dari itu, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian pengembangan dengan menggunakan Educational Design Research. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode EDR untuk mengembangkan pembelajaran pada pembelajaran STEM. Terdapat 3 tahapan utama dalam pengembangan penelitian EDR ini. Yang pertama, tahap analisis dan eksplorasi. Tahap ini melakukan analisis masalah dan mengeksplorasi melalui studi literatur dan studi pendahuluan ke lapangan. Yang kedua, tahap desain dan konstruksi. Setelah mendapat informasi mengenai permasalahan yang diteliti, peneliti melakukan perancangan untuk mengembangkan produk yang menjadi permasalahan. Peneliti melakukan perancangan untuk mengembangkan produk berupa instrumen penilaian sikap pada pembelajaran STEM. Produk dikembangkan dilakukan proses validasi oleh tim ahli. Tahap ini dilakukan untuk melihat kelayakan produk yang dibuat. Yang ketiga adalah tahap evaluasi dan refleksi. Tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu setelah membuat desain instrumen penilaian sikap dan uji validitas. Produk tersebut diuji coba untuk mengetahui keefektivitasannya berdasarkan hasil identifikasi dan analisis. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah penggunaan penilaian sikap di sekolah dasar di salah satu kota Tasikmalaya masih jarang dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu pembelajaran. Penilaian yang sering digunakan adalah penilaian pengetahuan karena menyesuaikan indikator yang ada pada KD pengetahuan.
Penilaian sikap yang dilakukan oleh guru pun masih bersifat subjektif, karena dalam penilaian sikap, guru merasa hafal dengan sifat dan karakter dari masing-masing siswa. Telah didapatkan instrumen penilaian sikap pada pembelajaran STEM di sekolah dasar. Bentuk instrumen penilaian sikap yang dikembangkan oleh peneliti yaitu berupa rubrik. Dengan dimensi sikap yang dikembangkan adalah rasa ingin tahu, disiplin, teliti, santun, tekun, kerjasama, mandiri, dan toleransi. Kemudian dilakukan validasi ahli. Validasi ahli dilaksanakan oleh dosen dan guru ahli serta uji keselarasan atau koordinasi kendal. Hasil diperoleh dari validasi ahli menyatakan bahwa instrumen penilaian sikap ini layak digunakan sebagai alat penelitian. Sedangkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan SPSS versi 16 menunjukkan bahwa instrumen penilaian sikap yang dikembangkan memiliki keselarasan pada atributnya. Secara keseluruhan, hasil dari pengujian keselarasan dikategorikan selaras karena menunjukkan nilai probabilitas kurang dari 0,05. Setelah melakukan perbaikan berdasarkan hasil uji coba produk, maka diperoleh produk akhir berupa instrumen penilaian sikap. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.